Kertanegaranya alhamdulillah selama 5 kali produksi. Ya, ini sudah memasukkan sekitar hampir 14 juta teman-teman dalam waktu 5 bulan. 5 bulan 14 juta. 14 juta. Ya, Itu hasil dari hanya 3 lokal, 1 menggunakan 14 lokal. Kembali lagi di JJ Channel 18. Di konten kali ini saya sudah bersama dengan Pak Agus atau sering disapa Pak Guru. Pak Guru ini adalah salah satu breeding yang sukses membreeding kenari. Jadi Pak Guru sudah lama breeding kenari dan memiliki nama Titania BF. Kita langsung aja tanya-tanya masalah breeding, khususnya di burung kenari. Oke Pak Guru, selamat siang, bagaimana kabarnya Pak? Nah, siang juga alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan untuk main di kandang ikannya BF. Pak, ada yang saya tanyakan nih Pak, kan banyak pemula, mungkin banyak orang yang pengen breeding di kenari khususnya seperti Pak Guru ini, tapi nggak ngerti caranya itu seperti apa dan takut resikonya. Mungkin kan kalau masalah hewan kan riskan kematian ya Pak ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan ini dan dijawab oleh Pak Guru, saya mau tahu dulu Pak Guru itu awal mulanya basicnya apa sih Pak, kok bisa punya breeding kenari sebanyak ini? Oke, saya dari kecil termasuk penyuka binatang, jadi hampir tidak pernah di rumah saja nggak ada hewan, pasti ada hewan. Jadi dulu saya juga hijau mania, gantang sana gantang sini, bahkan pakai pakaian dinas masih sudah buat gurungan ya gitu ya. Tapi seiringnya waktu kan kita berumah tangga, orang berumah tangga itu yang dicari adalah finansial. Iya benar Pak, finansial yang itu bisa pasti ya gitu. Ya. Jadi saya akhirnya semua pikiran saya itu saya habisin semua, saya konsen di kenari, mulai kenari dan lobet sebenarnya 2013 tuh. Jadi ya prosesnya sampai sekarang ya berarti hampir 8 tahun ya. Berarti mulainya 2013 baru terjun di lobet dulu itu Pak? Di lobet dan kenari. Oh bareng ya. Lobet dan kenari ya, tapi lebih saya konsenkan di kenarinya. Ya. Itu awal itu masih harga mahal dulu, lokal seperti ini masih 500-an gitu. 500.000 ya. Jadi harga sekarang itu masih di separuh dari harga 7 tahun yang lalu sebenarnya. Dan masnya dari 2013 itu sampai bisa bertahan seperti ini tuh pasti kan banyak melalui berbagai tantangan juga Pak, kendala, masalah-masalah itu. Sebenarnya Pak Guru, kalau menurut pengalaman Pak Guru sendiri tuh gimana mengatasinya itu Pak? Oke, jadi orang itu yang pertama harus fokus, yang kedua itu harus belajar pasar dulu. Belajar pasar Ya, jadi itu yang paling utama, belajar pasar dulu. Fokus ya Pak ya. Nanti kalau bisa breeding, bisa menghasilkan, tapi nggak bisa tahu pasarnya mau jual di mana gitu. Ya. Jadi saat ini yang baru booming apa itu yang kita cetak. Jadi kalau orang itu berpikir tentang bisnis, saya dulu juga gitu. Di 2013 sampai 2016 itu saya konsentrasi memang fokusnya di kenari dulu, lobetnya hanya sampingan. Lobet itu cuma sampingan, ya, karena fokus di kenari. Ya, karena yang booming kan itu kenari. Ya, namanya kenari. Jadi dan itu dulu pesan saya adalah saya tidak menguasai pasar. Jadi saya penjualnya masih konvensional, door to door, dari orang suka ke warung dan sebagainya, titipan yang gitu. Ya. Jadi jaringannya nggak bisa luas akhirnya. Walaupun ya bisa tambah sedikit-sedikit kan gitu. Baru kemudian booming lobet, saya main lobet. Sekarang booming kenari sudah 1 tahun lebih ini ya, saya main kenari aja. Main kenari. Iya. Dan untuk Pak Guru sendiri, kalau untuk saat ini nih Pak, Pak Guru sendiri kenarinya itu seri apa sih Pak yang lebih mungkin, kan Pak Guru tadi ngomong yang dicari itu finansial. Pasti kan endingnya masalah uang loh ya, pas yang menghasilkan uang
yang potensinya menghasilkan uang untuk apa ya, kebutuhan mungkin operasional dan sebagainya, itu kenari seri apa Pak Guru? Oke, jadi semuanya itu bisa berproses. Jadi kalau saya terus saya peternak bisnis, ya, jadi larinya ke industri. Industri itu berarti kita harus cetak produk itu ya banyak gitu. Jadi orang industri itu mencetak sesuatu harus dalam kategori banyak, karena tenaga yang kita butuhkan mencetak sedikit dan banyak hampir sama sebenarnya waktunya. Jadi itu maka untuk teman-teman yang mau breeding kenari ya, langkah pertama itu bukan bagaimana cara breedingnya, tapi bagaimana cara mengelola bisnis ini. Langkah pertama bukan kita apa ya, berarti kecorone biar kenari ini bisa diternak dan banyak anaknya. Nah, itu salah ya Pak ya? Salah. Jadi cara pertama itu harus tahu pasar dulu, karena dari pasar itu kita akan bisa menentukan kita mau beternak apa. Oh iya itu. Jadi kita punya modal sekian langsung ternak, biasanya banyak yang gagalnya. Kalau saya tidak. Jadi saya dulu itu berproses itu adalah pasar seperti apa. Jadi tahun kemarin pasar lokal itu sama AS itu masih bagus kan itu. Tapi seiring waktu kan karena orang tergiur dengan penghasilan dan dan sebagainya, banyak yang bermain, maka kita harus tinggalkan itu di tahun ini. Beralih ke cari yang dari di atasnya lokal dan contohnya Pak yang sekarang lagi nih. Jadi kalau teman-teman ya, kalau tahun-tahun kemarin saya memang hanya cetak AF sama loper, saya pakai AF, kejantannya AFS, kejantan satunya lagi F1. Tapi sudah berjalan 6 bulan itu mulai saya reduksi, AF-nya saya kurangi, saya langsungnya bermain impor, pakai seperti ini. Ini tapi salah. Jadi salah teman-teman. Jadi salahnya apa? Karena tidak mudah. Sebelum teman-teman bermain itu harus tahu dulu karakter dari Yorkshire. Jadi jangan punya uang beli, gagal nanti. Jadi pahami dulu, belajar, jangan kayak peternak, ilmunya seperti apa. Ya, baru dapat ilmunya aja. Kan itu. Belum dapat sekolahnya, belum dapat ijazahnya, tiba-tiba kerja nih gagal. Ya, itu. Terus di tahun 2019 ini mulai 3 bulan kemarin udah all di ikannya hanya ada 2 jenis berjantan. 2 jenis berjantan. Saat ini saya hanya menggunakan ini Yorkshire atau YS ya Pak ya. Ada sekitar 6 nih sementara. 6 YS. Bro. SS-nya ada 7 yang saya gunakan. SS-nya 7. SS itu kepanjangannya Scott Fancy. Dari seri ya, atau Scott Fancy. Ini saya ambilkan teman-teman. Nanti bisa saya ceritakan ini historisnya ini namanya Kertanegara teman-teman. Ini namanya Joglo Semar ini. Ini Joglo Semar. Ya, ini sudah dapat 1 trofi number 1. Ini Kertanegaranya alhamdulillah selama 5 kali produksi. Ya ini sudah memasukkan sekitar hampir 14 juta teman-teman dalam waktu 5 bulan. 5 bulan 14 juta. 14 juta. Ya, itu hasil dari Scott Fancy. Betul, hanya 3 betina lokal, 1 betina F1 SF, betina lokal, F1 SF 1 dan 1 betina SF. Ya, buat bos bro yang mungkin lihat konten kali ini, mungkin ada yang berminat, nggak salah bos bro belajar sama Pak Guru yang sudah cukup berpengalaman, dan apa yang Pak Guru sampaikan ini benar-benar pengalaman Pak Guru pribadi ya. Terus story ya. Oke Pak Guru, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan kenari sekian banyak, pasti kan nggak segampang yang dibayangin. Saya pun melihat kan ini kok banyak banget kenarinya. Terus misalkan masalah hewan kan riskan kematian juga, riskan sakit penyakit. Itu Pak Guru sendiri cara merawatnya seperti apa Pak? Oke. Jadi kalau kita bisa merawat sendiri setiap hari, seiring proses dan pengalaman itu kita akan tahu ya, mana belum sehat, mana tidak sehat. Karena di sini itu ada uang kita, ya makanya kita harus tahu bagaimana mencegah dari sakit dan kematian. Kira harus kita obati seharusnya. Kita obati, kita sendirikan, kita lihat potensi penyakitnya. Jadi penyakitnya apa karena virus, ya, karena bakteri atau apa, harus paham dan tahu dan bagaimana cara pengobatinya. Karena kenari itu termasuk burung yang sangat rentan penyakit.
faktor utama yang diperhatikan supaya kenari-kenari breeding di kandang ikannya BF sendiri khususnya itu selalu fit, sehat, terus produksi juga lancar, yang diperhatikan apa faktor terpenting? Jadi saya punya dua faktor internal dan eksternal. Oh ya, faktor internal itu kan kesehatan burung sendiri. Jadi usahakan pakannya ya berkualitas lah, jangan berhenti sama burung. Ya, karena ini sama burung. Ya, karena ini walaupun berhenti sangkar tapi ini bukan penjara. Ya, bukan penjara. Sehingga kita berikan pakan yang berkualitas. Ya, kadang ngasih sayur, jagung, F-nya atau telur. Ya, pakannya ya minimal bijiannya 3 jenis lah gitu. Dan dipantau tiap hari. Jadi jangan paksakan burung untuk memakan sesuatu yang tidak dia suka. Kan gitu. Berarti beda-beda. Iya, itu dari faktor internal. Vitamin yang juga dikasih lah sedikit saja. Vitamin dan termasuk probiotik. Ya, probiotik. Kalau faktor eksternalnya yaitu kebersihan kandang nomor 1. Kebersihan kandang Ya, itu wajib ya. wajib dibersihkan gitu ya, Rin. Bisa minimal kayak ini teman-teman, paling enggak ya saya ya seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita lihat kondisinya. Nah, Bersih ya teman-teman. ini dan bersih, jadi jangan sampai apa itu kotorannya menggunung. Ya, menggunung. kan banyak juga yang mungkin ada breedingan sampai apa kotorannya. Ya, gitu kan gitu. Nah, nanti bisa sumber penyakit. Itu faktor eksternalnya, dan jangan lupa juga setiap saat di disinfektan, semprot disinfektan. Desinfektan. Nah, bisa pakai Medisep saya. Medisep. Medisep. Ini teman-teman kalau Tolong ambilkan botolnya tuh Om. Yang pojokan itu ya. kita kasih tahu Yang contohnya. pojokan. Yang pojokan. Ini ya Nah, teman-teman. ini ada sama Medisep. Ini adalah larutan pembasmi kuman. Jadi ini disinfektan, kita semprotkan gitu. Nanti insya Allah kutu tidak ada, bakteri tidak ada, sebagainya. Waktunya Pak Guru Paling enggak saya minimal sebulan sekali atau 2 kali. sebulan 1 sampai 2 kali, dan itu harus waktunya jamnya ditentukan nggak Pak? Ya, karena Pagi kita- hari atau siang. Karena kita pakai air, saya sama teman-teman ya siang hari aja. Jadi kalau siang hari pas panas itu tarik itu kan tidak akan, ini kena burung aman teman-teman. Jadi ini kena burung itu aman, kena burung juga aman. Ya, jadi lembingan menggunakan siang hari sehingga terkering kandangnya. Kalau ini apa Pak? Nah, ini tolong ambilkan yang WPO, vitamin WP. Satu yang di itu di situ ada. Nah, itu di situ yang besar botolnya. Ada. Ini loh. Ini sebentar. Ini. Nah. Ya, saya vitamin cukup seperti ini teman-teman. Vitaminnya Saya pakai WP, tapi teman-teman yang breedingnya cuma lokal pakai aja Canary Post. Canary Post. Itu ada Canary Post. Sasetan. Ya, oke. Cukup pakai ini ya. Nah, begitu. Yang penting ada vitaminnya dan tidak harus banyak, karena konsumsi vitamin itu dia termasuk mineral esensial tapi kebutuhannya sedikit. Ya, pakai Canary Post. Pakai ini agak mahal. Ini saya pakai WP. Pakai WP. Nanti kalau vitaminnya. pejantan-pejantannya tidak bisa maksimal, kasih aja Vitobel. Kita ada Vitobel ya. Fungsinya untuk apa Pak? Sama itu untuk menaikkan tingkat kortisol apa itu tubuh, untuk meningkatkan hormon seksualnya. Hormon testosteron. Ya bisa sebetulnya. Jadi nanti apa itu? Ini banyak teman-teman obatnya. Nah, ini Vitobel ini. Ya bisa teman-teman ada fungsinya nggak maksimal, jangan pakai Vitobel. Kalau ini biasanya saya gunakan untuk yang betina-betina, saya pakainya WP. Ini WP Vitobel. Ya. Ini probiotik, ini adalah bakteri pengurai. Ini membuat tubuh lebih sehat, produktivitas tinggi. Kemudian karena tidak bau teman-teman. Ini bukan iklan tapi ini sharing pengalaman pakainya Pak Guru seperti ini. Biasanya saya pakai seperti ini, saya tidak iklankan polanya merek ini atau mereknya ini atau ini enggak. Ya. Karena ini semua bisa dipakai apapun, tergantung pengalaman breeder masing-masing. Ya. Tapi kalau Pak Guru pakainya yang disebut tadi teman-teman. Ini Pak Guru, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, tadi Pak Guru kan bilang jangan pelit-pelit.
Kalau kasih pakan minimal 3 jenis, boleh disebutin nggak kalau Pak Guru itu pakainya pakan itu apa aja sih Pak? Oke, untuk jadi biji-bijiannya. nah, tetap kita harus menghitung konsumsi pakan kita karena itu kan berhubungan dengan pengeluaran. Jadi saya tetap pakainya di sini hanya sawi pakai singkat atau pakcoy, nah bisa pakai jagung manis dan telur itu F-nya. Itu aja saya maksimalkan ketika burung-burung melolok anakan. Jadi jangan setiap hari seperti ini kok. Teman-teman setiap hari seperti ini ternaknya ternak lokal, bangkrut nanti. Gak jadi untung kan gitu. Untung ya Pak. Iya. Terus pekan bijian sudah ada rahasianya sendiri. Makanya biji-bijiannya itu rahasianya seperti apa Pak Guru kalau boleh disebut? Oke, ini pakan standar tempat saya, tempatnya Pak Guru, teman-teman. Ya, hanya ada 3 jenis bijian yang saya gunakan. Saya pertama pakai ngariset, terus kemudian digersit, sama biji sawi. Jadi kalau musim cuaca seperti ini, biji sawinya atau digersitnya bisa ditambah sedikit. Itu pengaruh kalau Ya, pengaruh karena ini akan menjaga kehangatan tubuh dari kenari itu. Termasuk yang anakannya baru menetas usia di bawah 1 minggu, banyakin aja digersit sama biji sawinya. Karena dia butuh bijian yang kecil. Terus ini Pak Guru, ini kan sudah bahas banyak hal, mulai awalnya Pak Guru gimana bisa ternak kenari, terus vitamin-vitamin kenari juga sudah disebut semua, pakan juga sudah disebut, terus untuk menjaga kesehatan kenari sendiri di kandang juga sudah disebut. Faktornya ada 2 faktor, eksternal dan internal tadi. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kan kenari-kenari ini kan produksi ya Pak Guru, supaya produksinya itu tetap misalkan stabil produksi terus, itu tip apa sih Pak Guru yang bisa membuat kenari ini bisa produksi terus meminimkan kendala-kendala atau masalah-masalah di breeding kenari sendiri ya? Oke, jadi ada sesuatu yang salah mindset di teman-teman kadang-kadang. Bagaimana menaikkan birahi? Bagaimana membuat burung jadi birahi? Jadi segala sesuatunya itu ada di perawatan. Kalau perawatannya maksimal, bagus, konsumsi pakannya terpenuhi, tubuhnya sehat, otomatis kan hormon seksualnya, produktivitasnya juga bagus. Itu dengan sendirinya burung itu akan lebih cepat untuk produktif. Tapi ingat teman-teman ya, jadi tidak bisa burung itu produksi dalam 1 tahun full. Pasti ada masanya. Pasti ada masa jeda. Entah dia nanti jadi mabuk, brodol, atau nyulam, atau bahkan mungkin dia memang kadang apa itu mau membuat sarang bulat, mau kawin tapi tidak akan pernah bertelur. Ada masa-masa seperti itu hal yang wajar. Nah, kadang misalkan pemula juga nggak tahu kok nggak bertelur, udah kawin, padahal udah kawin, itu bukan masa yang tepat ya. Ya, karena dia secara hasrat ada dan secara kebiasaan memang biasa kawin, cuma secara hormon pembentuk telurnya belum siap. Ada masa seperti itu karena faktor alamnya juga berpengaruh. Apalagi di musim-musim hujan. Untuk 1 tahun, dalam 1 tahun kurun waktu 1 tahun untuk breeding kenari itu, kalau misalnya betina itu biasanya bisa sampai berapa kali produksi sih? Sebenarnya kalau tergantung perawatan ya dan seri ya. Perawatan dan seri. Jadi untuk seri-seri kecil gini, teman-teman yang seri-seri kecil gitu, seri-seri lokal atau AF atau SA gitu, mungkin produksi ya maksimal sampai 7 kali. 7 kali lah secara normal. 7 kali. Ya 6 sampai 7 kali, maksimal 8 lah ya. Ada seri-seri besar, teman-teman bermain di seri F1 ke atas gitu, sampai ke YS gitu, yang bulu-bulu tebal itu, ya kalau setahun bisa 5 kali aja udah bagus. Karena di seri besar itu memang beda ya Pak ya, dari semua segi atau ya, karena kan secara genetik aja udah beda, bukan ras lokal kan gitu. Jadi faktor-faktor alam itu lebih berpengaruh terhadap signifikan daripada yang dari lokal ini. Oke, Bos Bro, mungkin sekian dulu video saya bersama Pak Guru untuk masalah breeding kenari. Di video-video selanjutnya mungkin kita akan ulas lebih lagi tentang kenari. Masih banyak hal yang mungkin belum saya tanyakan, tapi akan saya tanyakan mungkin di lain kesempatan. Saya berkunjung lagi di kandang
ikannya BF. Oke Pak Guru, secara singkat aja kesimpulan untuk breeding kenari yang untuk pemula mungkin ya Pak Guru ya, khususnya tip atau triknya itu apa sih Pak? Ya, supaya oke. kita berhasil breeding. Nah, saya hanya kata singkat saja untuk teman-teman yang mau breeding kenari, untuk yang pemula, silahkan pahami kata-kata ini. 1. Bersih. 2. Sabar. 3. Syukur. Dan keempat, ikhlas. Bersih artinya jaga kebersihan kandang teman-teman. Sabar artinya nikmatilah proses yang ada, tidak perlu berkeluh kesah, ya. Yang ketiga, syukuri apa yang telah Anda punya hari ini dan kembangkan itu untuk materi berikutnya. Dan yang terakhir, ikhlaslah dengan kematian bila ada. Ya, sekian ya Bos Bro di konten kali ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Guru.